Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait sejarah, karakteristik, dan manfaat seni musik di sekolah dasar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angela Sofia Uki. Saya Fani Di sini Rahmawati, saya sebagai pemateri pertama kedua. dan teman Dan saya Putra Jelasan sebagai pemateri ketiga. yang pertama, musik zaman prasejarah. Ini maksudnya musik telah dikenal sejak 180.000 hingga 100 tahun yang lalu. Nah, ini ditandai dengan ditemukannya alat musik tertua dan pertama yang berasal dari zaman prasejarah, yaitu alat musik seruling. Nah, alat musik seruling ini terbuat dari tulang paha yang berlubang. Alat musik seruling ini dikatakan telah dibuat pada 4.000 tahun lampau. Selain itu, sebuah prasasti ditemukan yang mengatakan lagu hurian adalah notasi musik tertua yang pernah dicatat. Lalu yang kedua ada musik abad pertengahan. Nah, ini diperkirakan sekitar 476 sampai 1572 Masehi. Pada masa abad pertengahan, notasi musik pertama kali ditemukan pada masa ini, yang memungkinkan musik bisa ditulis dan dibaca. Selain itu juga pada masa ini banyak gereja pada masa ini yang memiliki musisi khusus untuk berbakti. Jadi pada masa ini, masa pertengahan ini, musik digunakan sebagai kepentingan dalam kegiatan keagamaan Kristen. Yang ketiga ada musik zaman barok. Nah, era barok ini dikenal dengan musik yang dramatis, berornamen, dan penuh emosi. Nah, pada zaman ini orkestra mulai berkembang dan bentuk musik seperti konserto dan opera menjadi populer. Yang keempat ada musik klasik pada tahun 1750 sampai 1820 Masehi. Nah, era klasik ditandai dengan musik yang lebih sederhana dan lebih terstruktur dengan fokus pada keseimbangan dan bentuk formal. Seperti musik simfonik, kuartet gesek, dan konserto sangat populer pada masa ini. Yang kelima, zaman romantis. Nah, era ini pada tahun 1810 sampai 1900 sebelum Masehi, hadir setelah zaman musik klasik berakhir. Selama waktu ini, perasaan dan sifat subjektif warna terdapat dalam musik. Oleh karena itu, kecepatan dan dinamika semakin digunakan dalam musik. Nah, pada akhir era ini, orkestra berkembang sangat dramatis dan menjadi budaya. Kemudian dengan berbagai bentuk teater musik mulai berkembang seperti musik komedi, opera, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada musik zaman modern. Nah, ini adalah musik pada abad ke-20. Nah, musik modern muncul dengan penemuan teknologi baru seperti radio dan alat perekam. Fokusnya lebih pada ritme, suara, dan gaya, tanpa mengikat pada aturan tradisional. Dan genre baru bermunculan dan orang lebih bebas mengekspresikan diri melalui musik. Nah, itu tadi adalah sejarah musik yang dibagi menjadi 6 era. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada sejarah seni musik di sekolah dasar. Pendidikan seni musik di sekolah dasar sudah dimulai cukup lama, yaitu yang pertama pada awal sekitar tahun 1900-an saat Indonesia masih dijajah Belanda. Musik yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar hanya musik barat. Waktu itu pendidikan musik masih sangat terbatas. Lalu pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, musik yang diajarkan di sekolah mulai lebih beragam dengan penekanannya pada musik tradisional Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1950-an, pemerintah mulai membuat kurikulum musik di sekolah dasar yang mengajarkan teori musik, sejarah musik, dan juga praktik musik. Nah, jadi tidak hanya
belajar teori, tetapi siswa juga bisa langsung mencoba bermain musik. Selanjutnya pada tahun 1970-an, musik yang diajarkan semakin banyak, termasuk musik modern. Nah, musik dari berbagai jenis semakin dikenal dan diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Lalu pada tahun 1980-an, pendidikan musik di sekolah dasar menjadi lebih lengkap karena selain teori dan sejarah musik, siswa-siswa juga diajarkan untuk menghargai musik dan mampu bermain alat musik. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, pendidikan musik menjadi lebih kreatif dan sesuai dengan kehidupan siswa, membuat pembelajaran musik jadi lebih menyenangkan dan relevan di sekolah. Selanjutnya, di tahun 2000-an, pendidikan musik menjadi lebih fleksibel dan beragam. Jadi anak-anak bisa belajar banyak jenis musik yang mereka sukai dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi saat ini pendidikan seni musik di sekolah dasar terus berkembang agar lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemerintah juga terus berusaha agar pendidikan musik semakin beragam dan mampu membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, materi yang kedua yaitu karakteristik seni musik di sekolah dasar. Nah, karakteristik seni musik di sekolah dasar adalah ciri-ciri atau elemen yang membedakan jenis musik yang diajarkan dan dipelajari di pendidikan tingkat dasar. Pada umumnya, musik di sekolah dasar bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada dunia musik secara menyenangkan, serta membentuk apresiasi dan keterampilan dasar dalam bermusik. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik seni musik di sekolah dasar. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Materi musik di sekolah dasar disesuaikan dengan usia siswa, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima. Lagu-lagu yang dipilih biasanya sederhana dan melibatkan melodi yang mudah diingat. Selain itu, konsep-konsep dasar seperti nada, irama, tempo, dan dinamika diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan, seperti melalui lagu-lagu anak, permainan musik, atau alat musik sederhana seperti pianika, recorder, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak bisa menikmati musik, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan apresiasi terhadap seni tanpa merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Karakteristik yang kedua yaitu bergantung pada lagu anak-anak. Sebagian besar materi musik di sekolah dasar menggunakan lagu-lagu anak yang memiliki lirik yang ceria, penuh warna, dan mendidik. Ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai konsep musik dengan cara yang menyenangkan. Lagu-lagu ini juga sering mengandung pesan moral, nilai edukatif, atau unsur kebudayaan yang membantu perkembangan anak, seperti lagu tentang persahabatan, tentang alam, tentang keluarga, dan kebersihan. Contoh lagu anak-anak yang sering digunakan di sekolah dasar adalah Balonku, Pelangi-Pelangi, dan Naik Delman. Nah, dengan menggunakan lagu anak-anak, pembelajaran musik menjadi lebih menyenangkan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan dasar musik. Pembelajaran seni musik di tingkat sekolah dasar, siswa diperkenalkan dengan keterampilan dasar musik yang meliputi ritme, melodi, dan harmoni. Ketiga aspek ini diajarkan secara sederhana dan menyenangkan agar anak-anak bisa memahami konsep musik secara bertahap. Yang pertama, ritme. Anak-anak diajarkan untuk mengenal dan memahami ketukan atau pola irama dalam musik. Ini bisa dilakukan melalui permainan tepuk tangan, ketukan dengan alat musik ritmis seperti tamborin atau gendang, serta latihan mengikuti irama lagu. Contohnya, mereka diminta untuk bertepuk tangan
sesuai dengan ketukan lagu yang dinyanyikan. Yang kedua, melodi. Siswa diperkenalkan dengan nada-nada dasar dalam musik agar mereka bisa mengenali tinggi rendahnya suara. Pembelajaran ini biasanya dilakukan melalui menyanyikan lagu-lagu sederhana, memainkan alat musik seperti recorder atau pianika, serta latihan solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dengan cara ini anak-anak belajar membedakan berbagai nada dalam sebuah lagu. Yang ketiga, harmoni. Konsep harmoni diperkenalkan secara sederhana, misalnya melalui paduan suara atau bermain musik bersama. Anak-anak diajarkan bagaimana suara yang berbeda bisa berpadu menjadi indah, misalnya dengan membagi suara dalam kelompok saat bernyanyi atau memainkan alat musik. Nah, dengan mengenalkan keterampilan dasar ini, anak-anak tidak hanya belajar memahami musik secara teknis, tetapi juga mengembangkan apresiasi terhadap musik, meningkatkan kreativitas, serta membangun koordinasi dan kerjasama dalam bermain musik bersama. Nah, karakteristik yang keempat yaitu penggunaan alat musik sederhana. Di sekolah dasar seringkali digunakan alat musik yang sederhana dan mudah dimainkan. Alat musik yang digunakan biasanya bersifat ritmis atau melodi sederhana. Contohnya itu seperti recorder, tamborin, pianika, atau gendang kecil. Nah, penggunaan alat musik ini bertujuan untuk membantu anak memahami konsep dasar seperti ritme, melodi, dan harmoni dengan yang menyenangkan dan mudah dipelajari atau dipraktikkan. Selain itu, alat musik sederhana juga memungkinkan anak-anak untuk bermain musik secara berkelompok, meningkatkan koordinasi, serta menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri dalam berekspresi melalui musik. Karakteristik yang kelima yaitu menggabungkan gerak dan musik. Nah, seringkali musik di sekolah dasar melibatkan gerakan tubuh seperti menari atau bernyanyi sambil bergerak. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi motorik anak serta membuat pembelajaran musik lebih menyenangkan dan dinamis. Dalam pembelajaran musik, anak-anak tidak hanya belajar menyanyi atau memainkan alat musik, tetapi juga diajak untuk bergerak mengikuti irama musik. Gerakan ini bisa berupa tepuk tangan, tarian sederhana, gerakan tubuh yang mengikuti lirik lagu, atau permainan musik ritmis. Misalnya saat menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, anak-anak bisa melakukan gerakan menunjukkan topi atau kepala. Menggabungkan musik dengan gerakan membantu anak-anak memahami ritme, koordinasi, serta ekspresi dalam musik. Selain itu, hal ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan, meningkatkan kreativitas, serta melatih motorik dan keseimbangan tubuh anak. Karakteristik yang keenam yaitu interaktif dan kolaboratif. Nah, pembelajaran musik di sekolah dasar seringkali dilakukan secara kelompok, seperti bernyanyi bersama atau bermain musik secara bersama-sama. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam bermusik. Pembelajaran musik dilakukan dengan melibatkan interaksi antara siswa, guru, serta teman-teman sekelas. Anak-anak tidak hanya belajar secara individu, tetapi juga diajak untuk bekerja sama dalam kelompok, seperti bernyanyi bersama, bermain alat musik dalam ansambel sederhana, atau melakukan permainan musik. Interaksi ini membuat proses belajar lebih menyenangkan dan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, mendengarkan, serta menghargai pendapat orang lain. Misalkan seperti saat memainkan angklung dalam kelompok, setiap anak memegang satu nada sehingga mereka harus bekerja sama untuk menciptakan melodi yang harmonis. Nah, dengan pendekatan interaktif dan kolaboratif ini, anak-anak lebih mudah memahami konsep musik, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan bermakna. Karakteristik yang ketujuh yaitu pengenalan pada jenis musik yang beragam. Meskipun lebih fokus pada musik yang sesuai dengan dunia anak-anak,
siswa juga diperkenalkan dengan berbagai jenis musik dari berbagai daerah atau negara, seperti musik tradisional, musik pop, atau musik klasik dalam konteks yang menyenangkan dan tidak membebani. Anak-anak diperkenalkan pada berbagai jenis musik sejak dini, baik dari segi genre, budaya, maupun fungsi musik dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat sekolah dasar, siswa tidak hanya belajar lagu anak-anak, tetapi juga mulai dikenalkan dengan musik tradisional, musik daerah, musik nasional, serta musik dari berbagai negara. Misalnya mereka bisa belajar lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, lagu nasional seperti Garuda Pancasila, serta musik sederhana dari budaya lain. Tujuan dari pengenalan musik yang beragam ini adalah untuk mengembangkan wawasan musikal anak, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri, serta menghargai keberagaman musik dari berbagai daerah dan negara. Dengan cara ini, anak-anak dapat memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia musik dan mengembangkan apresiasi terhadap berbagai jenis seni musik. Karakteristik yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis permainan. Banyak materi musik di sekolah dasar yang disampaikan melalui permainan dan aktivitas kreatif, seperti menyusun lagu, bermain tebak-tebakan nada, atau bahkan membuat alat musik sederhana. Proses belajar musik dilakukan dengan cara menyenangkan dan interaktif, sehingga anak-anak merasa seperti sedang bermain sambil belajar. Pembelajaran ini sering menggunakan metode seperti bernyanyi sambil bergerak, permainan tepuk tangan, bermain alat musik sederhana secara berkelompok, atau tebak nada dan ritme. Pendekatan berbasis permainan ini membantu anak-anak lebih mudah memahami konsep musik tanpa merasa terbebani. Selain itu, permainan dalam musik juga dapat meningkatkan kreativitas, koordinasi motorik, keterampilan sosial, dan rasa percaya diri anak dalam berekspresi melalui musik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat mengajarkan seni musik di sekolah dasar, di mana manfaat mengajarkan seni musik sekolah dasar yang pertama yaitu melatih keseimbangan mental. Nah, musik memiliki kekuatan untuk menenangkan dan menstabilkan emosi. Saat bermain musik dan bernyanyi atau sekedar mendengarkan musik, ini bisa membantu anak-anak meredakan stres, mengatasi kecemasan, dan meningkatkan fokus. Nah, di sini musik juga dapat menjadi sarana ekspresi diri yang positif, membantu anak-anak menyalurkan emosi mereka dengan cara yang lebih sehat. Lalu manfaat yang kedua di sini yaitu pertumbuhan emosional menjadi optimal. Nah, musik adalah media yang sangat kuat untuk mengekspresikan dan memahami emosi. Nah, melalui musik ini, anak-anak juga belajar mengenali berbagai jenis-jenis emosi, memahami bagaimana emosi dapat diekspresikan melalui suara, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Di sini contohnya ketika anak-anak mendengarkan lagu yang sedih. Nah, mereka belajar untuk memahami perasaan sedih dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu mencerdaskan otak anak. Nah, penelitian juga telah menunjukkan bahwa musik memiliki dampak positif pada perkembangan otak anak. Nah, bermain musik dapat meningkatkan kognitivitas antar neuron di otak yang penting untuk perkembangan kognitif. Nah, dengan musik ini juga dapat meningkatkan memori, konsentrasi, dan kemampuan belajar peserta didik. Lalu manfaat yang keempat yaitu sarana menyalurkan rasa ingin tahu secara positif. Musik adalah dunia yang penuh dengan eksplorasi dan penemuan. Anak-anak secara alami memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan musik dapat menjadi sarana yang positif untuk menyalurkan rasa ingin tahu mereka. Mereka bisa mencoba berbagai alat musik, mempelajari genre musik yang berbeda, dan menciptakan musik mereka sendiri. Lalu manfaat yang kelima yaitu
yang berikutnya adalah membentuk rasa percaya diri yang kuat. Nah, ketika anak-anak berhasil menguasai suatu alat musik atau terampil di depan umum, mereka akan merasa bangga dengan pencapaian mereka. Nah, pengalaman ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membantu mereka mengatasi rasa takut atau rasa malu. Lalu manfaat berikutnya yaitu sarana menggali potensi dan bakat musik dalam diri anak. Nah, setiap anak memiliki potensi dan bakat yang unik. Dan musik juga dapat menjadi sarana untuk menggali potensi dan bakat mereka tersebut. Melalui eksplorasi musik, anak-anak mungkin menemukan bahwa mereka memiliki bakat terpendam dalam misalkan bermain piano, ataupun mereka memiliki bakat terpendam dalam bernyanyi maupun dalam bisa saja dalam menciptakan lagu. Lalu berikutnya yaitu anak-anak memiliki kepekaan yang jauh lebih besar. Nah, anak-anak yang terlibat dalam musik sejak dini cenderung memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap lingkungan mereka. Mereka lebih menghargai keindahan alam, seni, dan budaya. Mereka juga lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir. Lalu manfaat berikutnya itu membantu anak menjadi pribadi yang mandiri. Belajar musik membutuhkan disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab. Anak-anak yang belajar musik sejak dini akan belajar untuk mengatur waktu latihan mereka sendiri, mengatasi tantangan, dan mengambil tanggung jawab atas perkembangan musikal mereka. Di sini proses ini bisa membantu mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri. Lalu manfaat berikutnya itu memperbaiki kontrol motoris mereka. Di sini, bermain alat musik bisa melibatkan koordinasi antara tangan, mata, dan anggota tubuh lainnya. Nah, proses ini dapat membantu mereka memperbaiki kontrol motorik anak, terutama motorik halus. Seperti jika bermain alat musik seperti piano, gitar, atau biola, mereka melibatkan serangkaian gerakan yang kompleks dan terkoordinasi. Nah, anak-anak ini memerlukan ketika bermain musik, ketika bermain piano, gitar, ataupun biola ini, mereka menggunakan jari-jari mereka untuk menekan tuts piano atau memetik senar gitar, atau memainkan biola dengan presisi. Nah, proses ini melatih otot-otot kecil di tangan dan jari-jari mereka yang penting untuk perkembangan motorik halus. Lalu manfaat berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan berbicara, mengontrol emosi, dan perkembangan sosial anak. Nah, musik dan bahasa memiliki hubungan yang erat. Musik dapat membantu anak-anak memahami struktur bahasa, ritme, dan intonasi. Sedangkan bernyanyi dan bermain musik juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan berkomunikasi anak. Selain itu, musik juga dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sosial mereka seperti kerjasama, empati, dan kemampuan mendengarkan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.